Shalom. Kok nggak ada suaranya nih? Pada masih ngantuk semua ya? Ayo semangat, semangat. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar adik-adik? Masih di rumah semua kan? Hari ini kita sama-sama mau sekolah minggu. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, ayo sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Fani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun dan sekarang kami mau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semua, ayo bangkit berdiri. Kita mau merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kita angkat satu pujian, Yesus satu-satunya penolongku yang sungguh. Tepuk tangan semua yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Stop. Sebentar, kok pada masih belum semangat ini? Kok pada belum semangat? Ayo, semuanya senang gak Tuhan Yesus naik ke surga? Senang kan ya? Karena Tuhan Yesus naik ke surga memberikan kita anugerah kehidupan yang kekal, memberikan kita keselamatan. Maka kita harus bersyukur untuk kenaikan Yesus ke surga. Kita puji Tuhan dengan lebih semangat lagi, tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Kita angkat tangan kita memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang semua panggil namanya. Dengar Dia panggil nama Fani, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama Fani, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Haleluya. Semua kalau dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani, untuk memuji Tuhan, pasti jawab ya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau
mengiyakan setiap panggilan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Boleh duduk yang baik, yang manis. Kita mau siapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak terbatas kuasanya. Amin. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau menyanyi buat Tuhan. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kita pujikan lagi dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Yesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Kak Fani berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang mau mati bagi kami di atas kayu salib. Kini Tuhan, Engkau telah naik ke surga, memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami
telinga dan hati yang mau dengar-dengaran. Dan kiranya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Adik-adik yang di studio, Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat Selamat pagi. pagi semua. Ih, adik-adik pinter ya. Sudah manis semuanya, sudah mandi, sudah berbaju rapi, duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Hebat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante mau bertanya, hari Kamis, tanggal 21 Mei, itu memperingati hari apa? Apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Oh, aku tahu. Tante, aku tahu. Iya, apa? Itu memperingati kenaikan Yesus ke surga. Oh, hebat. Iya, hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 40 hari yang sebelumnya Tuhan Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri ke murid-muridnya. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan kita baca di dalam Injil Lukas. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu yuk. Pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita kenalan dulu dengan murid-murid Yesus. Yuk, mari. Halo, namaku Yohanes, murid kesayangan Tuhan Yesus. Dan aku Markus. Kalau aku Maria Magdalena. Aku yang datang pertama kali ke kubur Yesus pagi-pagi. Kalau aku si Thomas. Halo. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Yuk, yang sudah siap Alkitabnya dibuka di dalam Injil Lukas. Asal, Tante, ya. Injil itu ada 4 ya? Iya, betul. Yang Omar ini bilang minggu yang lalu, siapa yang ingat? Injil ada 4. Yang pertama apa? Matius. Iya, pinter, Matius. Kemudian? Markus. Iya, Markus. Kemudian? Lukas, ya. Yohanes. Iya, pintar. Jadi ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 36. Nah, saya bacakan ya adik-adik ya. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Apa? Itu aku dengar ada berita Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, hidup lagi, teman-teman. Oh iya, kemarin aku pas ke kubur Yesus pagi-pagi, kuburnya sudah nggak ada Yesusnya,
cuma ada pakaiannya aja. Oh, kalau aku Hah? seneng banget. Masa sih? Aku Senang, tidak berarti percaya. Yesus hidup, berarti dia ada di tengah-tengah kita. Hah? Wah, kenapa, Thomas? Kamu kok nggak percaya? Aku tidak percaya. Kalau nggak bisa lihat sendiri, aku baru percaya. Tapi kalau aku nggak lihat, aku nggak bisa percaya ini. Oh, Nggak gitu. mungkin. Kamu harus percaya, kita harus senang loh. Bahwa Yesus itu hidup dan dia ada di tengah-tengah kita. Jadi kita nggak sendirian lagi. Terserah deh, Aku terserah. nggak percaya sampai melihat kan Yesus guru kita dipaku kan. Kan nggak mungkin sih. dong hidup. Iya sih, tapi ya aku sih terserah deh. Nanti gimana aja lah, terserah. Tapi kalau aku senang sekali Tuhan Yesus itu bangkit. Kita nggak sendirian kan akhirnya. Betul. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Salam sejahtera buat kamu semua. Hah? Hantu ya itu. Hah? Hantu. Hah? Siapa? Tenang. Oh. Ini aku, Yesus. 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 Oh, Kok dia jadi Yesus. mati ya? Yesus. Yesus mati. Iya, ini aku, Yesus. Nggak Yesus. percaya. Masa sih aku nggak percaya kalau kamu itu Yesus. Iya. Yesus kan sudah mati. Iya. Kamu bisa melihat bekas paku di tanganku ini Oh. dan di kakiku ini. Oh. Ini aku, Yesus. Oh benar, teman-teman. Iya benar Yesus, Oh, guru Yesus. kita. Yesus. Guru. Hei, Yesus. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus menampakkan ke murid-muridnya, ada murid-murid yang takut, mengira itu adalah hantu. Kemudian ada yang murid-murid yang ragu-ragu, ada yang bersorak gembira karena Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka dengan melihatkan tangan dan kakinya yang berlubang. Adik masih ingat? Ya, kemudian setelah Tuhan Yesus meyakinkan mereka, murid-murid sudah percaya, Tuhan Yesus mengajak mereka semuanya pergi keluar kota ke suatu bukit. Ayo murid-muridku, ikut aku ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Iya, Jauh. Yerusalem. Jauh nggak Tuhan? Lumayan. Nikmati saja perjalanannya. Ngapain kita ke sana? Iya, ngapain kita Kita ke ikut sana? aja. Nanti aku kasih kejutan. Oh, gitu. Ayo ikut. Ayo. Baik guru, baik. Ayo, kita semua pergi bersama-sama, yuk. Dan ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke suatu bukit, tiba-tiba tangan Tuhan Yesus terangkat ke atas memberkati murid-muridnya. Dan sambil perlahan-lahan Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika awan-awan menutupi Tuhan Yesus, murid-muridnya sambil melihat ke atas. Kemudian Tuhan Yesus tidak terlihat lagi oleh mereka. Nah, adik-adik, tahu enggak? Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberi berkatnya kepada murid-muridnya. Yuk kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yuk kita baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa ya? Kenapa? Yuk, siapa yang tahu? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga karena Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kepada adik-adik. Karena Roh Kudus itu pengganti Tuhan Yesus yang akan memberikan sukacita, yang akan membuat kita tidak takut, yang akan kita membuat bergembira. Nggak susah lagi. Ketika kita takut di rumah sendirian, kita nggak takut karena ada Roh Kudus yang memberikan sukacita. Ya, iya, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti kita nggak boleh takut lagi ya, Tante ya? Iya, nggak boleh takut sakit penyakit. Kita berdoa, tapi juga tetap jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan juga. Iya, sekarang kan
ada COVID ya teman-teman ya. Oh ya. Jaga jarak ya. Betul, betul. Iya, puji Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik, tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga adalah memberikan penolong yang lain kepada adik-adik. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan memberikan penolong yang lain. Oke, sampai jumpa lagi. Halo, dadah. Dadah. Halo. Hari ke-1, Tuhan menciptakan gelap dan terang. Gelap dan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan lautan, darat, dan hewan yang hidup di laut. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bintang, dan bulan. Hari kelima, Tuhan menciptakan hewan langit dan tumbuh-tumbuhan. Hari keenam, Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia. Manusia pertama yaitu Adam dan manusia kedua yaitu Hawa. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan lautan dan daratan dan hewan di laut. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti bulan, bintang, dan matahari. Hari kelima Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan di langit. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia